Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah haitsu ma kunta duru ma'a kitaballah haitsu madaro. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim qala rasul rabbi inni qaumi ittakhadhu fi hadzal qur'ana mahjura. Al-ayah. Juara sekali pagi ini, apa kabar semua? Yes. Ya. Sebelum ke tema yang akan dikupas dan dibahas, Pak Epi mau tanya dulu. Sudah sarapan belum? Lupa pasti. Syarat mutlak kajian sama Pak Epi karena ini bukan hari saum kecuali yang Daud. Sarapan dulu. Kan di IG dinyatakan sarapan dulu. Kenapa harus sarapan dulu? Biar punya kekuatan untuk menerima kenyataan. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Saya dulu pengen kayak Pak Dokter Tata, jadi ulama besar. Tapi cita-cita itu kandas setelah ketemu beliau dan luluh lantah di tempat ini. Ternyata bahagia sederhana, tidak harus jadi ulama besar. Aku ketemu kalian aja bahagia. Kenapa donat bolong tengahnya? Kenapa? Karena hidup nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hati aku buat kalian. Aku teh GR pagi ini teh, aduh ada ibu-ibu yang auranya luar biasa ya, aura kasbon ya, bukan aura kasih tengah bulan. Kenapa Ustaz Epi GR? Ya kadang nggak euforia dengan banyak, nggak apatis dan pesimis nggak dengan sedikit, tapi suasana duha ini merinding sekali. Tapi nggak begitu merinding karena sudah dikurut bulu punduknya sawareh, ya. Saya teh sempat ngisi di sekolahan boarding school, santrinya nggak sebanyak ini, cuman 5 gitu hadir KB. Jadi saya teh ustadz yang katanya lagi ngehits, saya nggak begitu hits, cuman orang hits mana yang nggak mengenal saya, itu aja masalahnya mah. Ustadz Epi nggak ganteng, cuman gentle dan ngangenin, itu aja masalahnya. Katanya Ustadz Epi lagi naik daunnya dahileud, nya. Jadi rada rewas lamun diondang ka hiji kelas yang santrinya agak kurang gitu, terhadir KB 5an ge. Karena kelas yang berkualitas itu santrinya sedikit, gurunya juga berimbang. Pas saya ngewakili ngebadalin ustadz yang nggak bisa hadir, tad pangagantikeun saya datang. Kemana santrinya ini? Ustadz Evi ya, biar nggak riweuh ustadz, biar objektif absen aja katanya. Di absen satu persatu. Rindu mana Rindu? Rindu ada Pak ketua kelasnya. Cantik sekali kamu Rin. Gimana ibu kamu? Salam buat mama ya. Ustaz Epi cunihin ih. Tapi kan my cunihin my adventure cek saya teh. Nya. Rindu ada. Alhamdulillah rindu ada. Benci mah Pak di kehidupan mah soulmate-nya rindu ini benci Pak, antara rindu dan benci cenah. Sing akur ya. Terus saya absen lagi. Kasih izin Pak sakit. Sayang apa Pak? Cinta terakhir. Cinta mana? Cinta Pak Epi masuk, cinta pulang. Kenapa cinta pulang? Karena cinta tidak bisa hadir tanpa kasih dan sayang cenah. Makanya aku hadir karena aku mencintai dan menyayangi, ya. Aku tambah kamu teh kita tahu, ya. Ini temanya challenge banget. Saya ditembak spontan huhui ya. Temanya apa? Sugan. Panitia tidak ada konfirmasi, ya udah generasi Qurani ini bikin keringetan kita. Ingat satu surat yang sering kita baca di apapun event dan momennya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Apa bentuk kasih sayang Allah kepada kita? Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran.
khalaqal insan, yang dengannya kita diciptakan. Jadi menjelema geus jadi jelema wujudnya, lalu tidak ngaji Quran, saya pertanyakan kemanusiaannya. Karena untuk itu manusia diciptakan. Allamahul bayan. Kenapa Ustadz Epi pede jadi Ustadz? Karena semua menjawab dan terjawab oleh Al-Quran. Saya pernah diundang ke ITB itu dengan style seperti ini. Kadang nyeri hati, dangdanan beda tinu umum teh. Tapi nggak apa-apa. Ada quotes keren banget. Kamu di akhirat nanti tidak akan ditanya berapa juta orang yang kamu selisihi. Tapi yang jadi masalah di akhirat itu ketika kamu menyelisihi satu orang bernama Rasulullah. Jadi just the way you are. Jadi dirimu sendiri. Be strong, be yourself. Jadi dirimu sendiri. Pernah sakit hati di dia pas ngaji kajian hijrah. Pas MC opening, saya jalan dulu di backstage, di mimbar, ditutup ningalian jamaah ya lo bakil ayawe newcomer ngomong can apalin Ustaz Epi kumaha komena sanya eta tukang kabel lelempangan wae cenah. Sakitnya tuh di sini canyaun urang boga lalakona. Abis kajian ngafe di depan. Nah ngapain Ustad nyeri hatena nepi ka ayeuna tak kapok rek ngopi di hareup. Biasa beli kopi hitam di warung biasa 2.000 60.000. Bari pahit da gulana dijamin. Pas keur diuk we. Tiba-tiba ada teman lama yang belum hijrah 10 tahunan, teman memotoran, ketemu di depan. Ngadegungkeun ti tukang. Kenaon bro cenah. Memakai kupluk juga tukang pila. Kalau jamaah yang ikut kajian saya waktu itu tahu saya didegukeun, ini penistaan agama. Aya ustaz didegung-degung, cuman alhamdulillah Allah nggak perlihatkan kepada jamaah waktu saya didegungkeun. Lalu nanyanya gini, Pi, naon gawe ayeuna? Geus ceramah, koplok mana ceramah. Kebayang nggak masa lalu saya seperti apa? Kita petik arti tuai hikmah dari kejadian ini. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu. Setiap orang suci punya masa lalu, setuju? Setiap orang berdosa seperti kita punya masa depan. Dari mana Ustadz dasarnya? Umar bin Khattab, tahu Umar bin Khattab? Kenal Umar bin Khattab? Kenalan di mana? So akrab pisan. Saya baca sejarahnya, Umar bin Khattab itu juara dulu yang akan membunuh Rasul karena kepala Rasulullah disaimbarakan. Tapi ketika melihat surat Thaha ayat 2, terenyuh hatinya. Inna anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Hatinya langsung bergetar. Seperti kita aja kalau dengerin bacaan Quran rada panjang teh sok ngadeg-deg, lain ngadeg-deg ngarti kehe ka imam panjang-panjang teuing. Umar mah nggak gitu, langsung bertanya, bacaan apa ini? Al-Quran katanya. Langsung nyabut pedang, hei warga Quraisy, siapa yang istrinya ingin jadi janda, anaknya jadi yatim, halangi aku untuk mengikuti Muhammad. Terenyuh dengan satu ayat, Inna anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Sungguhnya Al-Quran aku turunkan untuk menjadi mudah. Ini jawaban bagi semua. Berarti kalau hidup susah, kita jauh dari Al-Quran. Betul kata Nabi di Quran surat Al-Furqan ayat 30, Rasul dititipi doa oleh Allah wa qala Rasul, bukan hadis, ini ayat Al-Furqan ayat 30 tentang generasi Qurani. Rasul mengkhawatirkan generasi umatnya dengan ungkapan Rabbi, ya Allah ya Rabbku, inni qaumi tahadu fi hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya umatku ini sudah mengacuhkan Quran, menghijrahi Quran. Ayat itu dibaca. Banyak mana yang membaca dengan yang tidak? Jawab dalin jumaahan. Kalau bangun tidur yang pertama disentuh apa? Teu nanaon sih ngananaonan. Saya berbaik sangka saja mungkin HP-nya ada Qur'annya. Tapi hati-hati ke bawah ke WC, kalau kencing buang air nanti nujiat bi barakatil wahyu. Qur'annya tidak berubah tapi berkahnya dicabut karena kita udah nggak sopan terhadap Al-Qur'an. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini? Halo? Makanya sarapan dulu yang banyak mengandung karbohidrat. Mau kajian sama Pak Ustadz Epi mah kenapa? Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Ngaji wayah kieu mah uji nyali tahu. Coba can sarapan, coba AC.
Bu ningali ustad bolotot ge dipopolototan mimiti nama gek diuk salah doa bismikallahumma ahya bismika amin. Tungtung nama Ustad Epi teh tinggal terdengar suaranya hawar-hawar antara ada dan tiada rebray sampai melakukan Isra Mi'raj dalam jarak 5 menit. Ditanya kieu we leuheung anu tidurna berestetika dihareup tungkul ungut-ungutan jiga nu nya ieu geus ngajina dihareup sarena kieu. Ditanya tengah jawab ditoel ngeruas. Itu Ustad Epi nanya, ditanya teh apa Bu yang saya terangkan? Apa jika keorok we ka urang teh hao hakeng cenah tanu kitu mah ngaji nate ngaji har gek diuk bismika. Yang bahaya ngimpi ngopi permen karet rasaan nyiduh kanu tampolong padahal kasih ece nu gigireun atuh jadi pasea balik ngaji teh. Maka kenapa fa idza quri'al Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, ketika kita membaca Quran harus ta'awud berlindung. Henteu ngaji hermah tapi ngaji brut ngobrol. Oh eta Ustad Ebi teh pernah gedingannya leutik tong ditinggali leutik na dicobakan mah gedean nya. Komen-komen Ustad sugan teh motoan Ustad keur ngaji teh anas urang pasang gaya pek teh motoan manehna sorangan kelihatan dari lidahnya ngelel mun dipoto teh. Oh langsung update status lagi mendengarkan ceramah Ustadz Epi Effendi dalam kurung Ustadz at Trans Studio. Kan UJ Ustadz Jepri, Epi Effendi Ustadz Somet Soleh Mahmud kan, Aso Ahmad Solihin. Ustadz Epi mah tong di singkat-singkat geuleuh. Si mamah da merengaran teh tuh jeung Epi deh. Waktu di Tasik tuh tabligh akbar keren banget, jumlahnya lebih dari ini. Ibu-ibu dari pesisian daratang tarurun tabligh akbar bersama Ustadz Epi ngan teu make Effendi tarurun atuh optimis antusias. Pas urang naik ke panggung balubar sugan teh Epi tamala cenah efek teh Epi tamalban undur makola wala tandur man kola. Jangan lihat siapa yang bicara, lihat apa yang sedang dibicarakannya. Saya sedang mengikis itu. Jadi jangan terjebak oleh casing ya. Jangan salahkan Kangjeng Dimas Taat Pajak dengan padepokannya. Jangan salahkan AA gagal total dengan pesantrennya ya. Saya punya kisah habis kajian dari Trans malam-malam, misalkan aliran Sagatsu tak kepalang tanggung sial mobil pun pegat lampu. Cek DKM teh Ustad tungguannya nepi kacaang, jangan pagi saya harus siaran di radio. Tiba-tiba diikuti tah aya mobil ngaliwat keluar geus tuturkeun itu caangna diikuti. Tiba-tiba enak kita ngikuti, yang diikutinya teh ngerem ngedadaknya otomatis bujur mobilnya teh ketabrak jebret. Langsung saya teh kan mantan geng motor turun diketrok, Pak punten buka aya naon cep abdi teh nuturkeun bapak mun ngerem tong ngadadak jadi abdi nabrak bujur mobil bapak. Si bapakna teh soleh jiga nama ahli pengajian da teu ngambek teu kapangaruhan. Cep naon nabrak mohon puntennya tong ngambek tos di garasi bapak cenah. Pertanyaannya adalah salah nu nuturkeun salah nu dituturkeun nya. Tong nyalahkeun AA Gatot, tong nyalahkeun Kangjeng Dimas, dah yang ukur terkenal mah gampang nyieun padepokan Epi nya yang mencoba menggandakan perasaan. Terus jamaahna dikuplukan jadi aya aliran anyar kuplukiah. Ustad, nah itu juga Ustad data di kopeah punten sanes teu kapeser kopeah kali ngomong KM Iming ge da saya mah cowok endorse di bere. Kenapa Ustad Epi pakai kupluk? Bae we asalain Ustad koplok atuh. Kenapa Ustad beda dari yang lain? Kan TV1 memang beda. Jadi neanganan nu barareda nya geus tong riweuh kuno kitu lah. Rasul itu humble orangnya. Maka Rasul mengkhawatirkan umatnya. Rabbi inni qaumit tahadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya aku mengkhawatirkan umatku sudah menghijrahi Quran. Kenapa?
ayat teu dibaca. Banyak mana yang membaca dengan yang enggak? Aya ustad saking semangat ceramahna ngejos. Ikhwatu iman rahimakumullah, kenapa kita harus jadi generasi Qur'ani? Mun maca jeung artina. Jamaahna ribuan, bakat kuhorni, semangat ceramahna eta mah jauh kieu ngadalilna teh kita harus beriman kepada Allah sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad, demi waktu. Bener teu? Riweuh teh. Ai hirup ninja hatori. Naon ninja hatori teh? Tad nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Al-ajalatu minas syaiton, tergesa-gesa itu pekerjaan setan. Etika membaca Quran itu la tuharrik bihi litajalabi, jangan tergesa-gesa karena ingin menguasainya. Qul wallahu ahad, demi waktu cenah kabeh sareuseureun urang nu ceuri kudu diajar ya jelema teh. Dituluykeun deui Allahu samad, sungguhnya manusia merugi. Efek teh salah tukang kiridit disangka ustad. Peda sorbana sagede anaconda. Urang Tasik ngilu salat eueuh khotib disolong ku sararea eta mah ngimaman ngeunaheun bacaan Quran mangan kulhu deui wala dolin amin kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad lancar ka hiji rakaat kadua wala dolin amin ngahuleung cek jamaah teh subhanallah subhanallah mali ka tukang eta mah bae kulhu deui cenah. Makanya koleksi Qur'annya ditambah seperti kita koleksi MP3 kita dengan lagu-lagu terbarunya. Ayo lagu tahu bulat maloloto, ayo Al-Qur'an tadi apa? Demi Allah saya hafid. Punten sanes ujub ria takabur, saya hafid. Mau bukti saya hafid, tapi bukan hafid Quran, hafid lagu tahu bulat. Biar kita jadi generasi Qur'ani, ini tips and trick saja ya. Saya pakai kupluk, artinya ame teu loba dedengean, ame slowly but sure. Tapi saya hafal lagu tahu bulat. Mau bukti? Perhatikan tajwidnya bising salahnya. Sok jurinya banyak, mun salah tegur langsung. Karena kalau salah bid'ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Buktikan bahwa saya hafid. Tahu bulat digoreng dina mobil dadakan tayo mah wajibna 500-an. Tanu nyebut salah berarti tukang tahu. Saya ngetes saya tukang tahu tadi dia. Guri-guri nyoy, guri-guri nyoy. Ustaz nah apa? Demi Allah tara ngapakeun. Cuma tiap hari terdengar. Kenapa? Tetangga tukang tahu bulat. Sorry nggak ada waktu ngapalkeun. Bayangkan kalau Al-Quran tiap hari kita dengar, setuju? Akan terbentuk alarm biologis. Maka Nabi mengkhawatirkan umatku sudah banyak menghijrahi Al-Quran. Satu ada tidak dibaca, loba mana nu maca jeung nun teu loba nun teu. Aya nu maca tadi dibaca. Banyak mana yang membaca dengan yang mengartikan. Banyak mana yang mengartikan dengan yang memahami. Sudah paham lain diamalkan, debatable. Hindari perdebatan. Rasul tidak suka walaupun benar, karena akan mengeraskan hati. Lintalahum, lembut Islam sampai itu dengan kelembutan hati, bukan dengan judgment, bukan dengan punishment. Saya mohon izin ke Pak Dokter, ini dakwah saya beda Pak. Saya mah dakwahnya merangkul bukan memukul, setuju? Dakwahnya menyayangi bukan menyaingi, setuju? Dakwah itu menjadi pelopor bukan jadi pelapor, setuju? Dakwah itu membina bukan menghina, setuju? Dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi kalau mau bari selfie, setuju? Dakwah itu mengajak bukan mengejek, setuju? Garapan saya tidak seperti ustaz yang lain. Saya dakwah on the street. Budak pang dirubah jadi budak pengajian. Barudak meta cina murotal. Barudak burger kill cina tartil. Nu beungeutna preman hatena cina beriman, nu rada hese teh awak security hate Hello Kitty ta eta rada hese. Baca, pahami, artikan, amalkan. Banyak mana yang membaca dengan yang tidak? Banyak mana yang membaca dengan yang memahami? Banyak yang membaca. Banyak mana yang memahami dengan yang mengamalkan? Banyak yang
memahami debat. Banyak mana yang mengamalkan dengan yang ikhlas terus bermasalah. Maka ta'awud dulu baca Quran itu biar jadi generasi Qurani. Ayo Ustadz bisa ngaji di mana jempenya, ini mah kita-kita aja. Saya kajasaan ke Quran Miracle yang pulpennya bisa bunyi, Bu. Ini cerita saya nih biar jadi generasi Qurani. Jadi saya resah, gelisah, gundah gulana, risau, galau. Sebelum jadi ustadz gaji saya 15 juta sebulan belum intensif, stres, duit loba pangabutuh eueuh. Hirup tong gede hulu ustadz, hidup jangan besar kepala. Nah bising teh asup helm, mentak pakai kupluk ame fleksibel. Tatkala resah, siapa yang aku datangi? Si mamah. Mah happy teh resah, gaji gede, imah boga, pemajikan boga, mobil layak, tapi hati teh epi teh jawaban si mama simpel. Epi teh tara kaciri ngaji, tara sholat sunat, nu pokoge di telat-telat, jauh ka tahajud. Mama mapi nggak pengen punya anak cuman pinter karena Yahudi ge pinter katanya. Ngagebeg saya teh. Mama mah nggak pengen punya anak cuman kaya karena Fir'aun sa'labah Qarun pun kaya. Jadi dosen saya mah ibu saya. Terus mama hayang epi naon? Mama mah hayang epi soleh weh. Nah, buat kudu soleh. Al-Anbiya 105 surat 21 Allah menyatakan bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Oh gitu mah, sok gerasing soleh. Nu soleh mah di broadcast tiap sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha mah ngamimitian soleh ngaji deui. Teu bisa mah ngaji oge alif BTC ngarit mawam BHC. Tae. Dua pahala orang yang terbata-bata membaca Qur'annya sok ngaji jeung mama. Tah mama aya nu mere Qur'an tah. Ti Palasari cenah yeuh pulpena colokan sapoe amma yatasaalun dilelewean amma yatasaalun. Itu usia saja sudah punya anak dua ngaji karek mimitian, tidak ada istilah terlambat. Nyumput ngaji teh da budak mah geus 2 juz atuh. Bagaimana membingkai generasi Qur'ani? Nyumput sampai Qur'an eta berjasa sampai rusak jeung casanana dipeleter karena syekh yang mengajarkan dan guru tersabar. Efek teh dikutuk jadi ustad. Ya, tai barokah Quran. Cek Rasulullah khairukum ta'allama Quran wa ala mau. Terbaik dari sisimu di tengah-tengahmu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Diajar jeung si mama. Yang lebih penting minta ke Allah alhimni rusdi wa qini saro nafsi. Ya Allah ilhamkan kepadaku kecerdasan, jauhkan hawa nafsu. Allahumma arhamna bil Quran, rahmati aku dengan Al-Quran. Aku teh nemuin ayat birrul walidaini ihsana di Al-Quran teh, berbuat baiklah kepada orang tua. Nya beuki sieun tuh setelah dibaca tahu artinya. Oh kudunya kasih mama mah hayang naon ti epi, mama mah teh hayang nanaon, hayang epi soleh we tetep nedreg. Terus mah bukti epi soleh nya naon cek Al-Quran amalkeun. Jadi epi jadi generasi Qur'ani. Apa yang saya harus amalkan dulu? Cek Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wasainal insan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ngagebeg mah hampurannya epi mama ngahuapan seberapa kali ka epi teu pernah ngahuapan mama ngamandian epi teu pernah ngamandian mama boga budak loba kaomehan kabeh epi teu pernah ngombehan mama mah teu hayang cenah omeh sorangan we. Terus mah apa yang harus epi lakukan? Kieu nya mamah mah ini cerita kita nih, saya anak cikal licik nakal ini berangkat membingkai jadi generasi Qur'ani. Ngobrol jeung si mama mah ari mama teh hayang epi soleh kieu dongeng nanya pi kunaon epi kudu soleh. Epi teh 8 bulan dihamilkan ku mamah teh nyiramna ge aneh ku epi mah yang rujak rambutan jam 3 subuh. Mata mun epi aneh tong aneh cenah dan nyiramna ge geus aneh nya. Terus mah 8 bulan tuh bisa nangkuban nangkara kamana dibawa tukang becawe di bejaan mang tong tarik teuing abi keur ka kandungan kita waktu itu di dalam perut. Maka nu pangdorakanna ka indung nu inget ka indungna satahun sakali pas Mother's Day hari ibu kabeh status sosmednya sarua mom you are my everything. Si mama langsung komen pret mah kau segalanya ku, cek si mama teh segalanya ku mama, nyeseh ku mama. Mama mah 24 jam inget ke budak. Kemarin saya mestinya umroh tanggal 31,
mencret loba teh ngadar seblak ceker jeung pop ice. Jadi milik si bapak nu init bae da doa urang. Tiba-tiba tidur di sofa si mama, maturan si mama karena si bapak lagi umroh. Masih disimbutan, usia sudah 41, disimbutan, ditiup mun-munan bibirnya basah, ngadoa kieu Bu supaya budakna hafal Quran. Rabbi habli hukma minas solihin, ya Allah jadikan anakku ini orang soleh. Balikan faktanya, kita pernah nggak memandang wajah orang tua kita dengan doa yang kontan? Allahumma gfirli liwali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Palingan rada hese ngapalkeun Quran teh karena masalahnya di sini mungkin dosa kita ke orang tua kita belum tuntas. Setuju tidak? Kadang ada hadis ridallah piridol wa dicium, disimbutan. Pernah nggak kita nyelimutin mamah kita? Berapa juta suapan yang memaksa datang ke mulut kita dari tangan tulus ikhlas orang tua kita kerulin kerletik emot. Teteh sok rek ameng mah tapi heula ngeng disangka kakapalan. Pernah orang ngudang ibu kita dengan 1 sendok nasi, mah. Saya coba ke Pangandaran itu. Ini reunian ya, biar barokah, biar Allah cerdaskan. Udah ngapalkeun mah gampang. Nu hese mah menjaga hafalan. Setuju tidak? Nah, saya teh berpikir tentang ibu ya. Si mama teh juara pisan antara hidup dan mati melahirkan kita teh. Komo epi mah cikal nyeri pisan si bapak sampai getih wuwungan cenah. Sampai darah beku diceklan ku mama pas ngaheujeunkeun epi sprege ditarik kabeh. Nah mah nyeri ngajurukeun epi. Nyeri atuh da kamu mah cikal. Nya loncing. Ai ngamimitian mah nyeri cenah. Matak mun epi baong teh aduh nyeri leuwih nyeri ti dilahirkeun cenah pi. Mamahnya ningali epi keur lelempangan nincak kuntung rokok diletakkan takut luka bakar. Kumaha mun epi nincak sina neraka mamah teh bisa nanaon saya teh menangis we. Mah epi teh sering berselfie sama teman-teman komunitas pasangan tapi can selfie jeung mama hayang mah atoheun bahagia. Kapan kita pergi ke tempat terindah bersama orang tua kita untuk menghebatkan perasaannya? Saya dibawa ke Pangandaran, mah epi teh ning hayang ngahuapan mamah di batu karas dibere sangu wuduk sasendok sakali weh ame dosa epi teh loba ting sok cobaan. 1 sendok nggak masuk semua, berlipat setengah sendok simpen. Mamah mah teu kudu dikieu ridho pi apa didoakeun ku si mamah. Setengah sendok masuk ke mulutnya saja doana luar biasa. Doakeun ku mamah sing jadi ulama, sing asup TV, sing asup radio, urang teh cengkat mah nah teh ngadoakeun epi jadi presiden. Karunya Pak Jokowi ge begang cenah. Capeun. Sok sing jadi ulama weh. Sing jadi ulama asli nabu dikutuk jadi ustaz. Saya curhat sama Pak Ustaz Yaya tadi. Ustaz saya mah ustaz kutukan. Tiap hari didoakeun ku si mama. Pertama hijrah nu nyeri hate mah ngalaksanakeun doa indung sok ka masjid deui. Pakai baju deui nu bener, pakai gamis, pakai kopiah haji ke masjid tengah poe datara sampai meh nanya. Jadi nu ningali teh kadon lain atoh, kadon ngoyokan, "Kemana budak penaik mau pakai baju pemajikan?" cenah. Aduh, sakitnya tuh di sini. Tapi bae we dah hijrah mah kitu. Dicaci, dimaki, melak pare jadi jukut, nyen hade sok aya butut, tapi deketan we si mama sing sabar pi. Ulah hayang dinilai ku jelema. Mama teh nyaah ka epi teh. Terus mah epi mayarna sing soleh. Nu soleh mah pasti pinter, kayak pinter mah ku Allah dibere dibuktikan Pak Ustad. Saya suka charity datang ke LP Suka Miskin. Jadi nu soleh mah pasti pinter, tapi nu pinter belum tentu. Maka soleh saja, nu soleh mah pasti pinter. Dulu saya pengen berfoto dengan para pejabat. Ayeuna mah pejabat nu hayang dipoto jeung urang. Pas asup ka Suka Miskin, asik Ustad Epi, olah cerita ya tokoh-tokoh ngarariung di dia, kumaha tiasa lebet ka sakolahan ya, ieu teh sakola termahal di dunia cenah tad. Nah, gampang asup hese keluar. Beda jeung ITB. Saya tanya, "Pak, kenapa bisa pada masuk ke sini? Salah rumus cenah." Rumusna kumaha? Min kali plus cenah. Niatna jadi penjahat, carana jadi pejabat. Tadinya suka kaya jadi suka miskin cenah. Palingan cek si mama cing soleh pasti pinter, nu pinter mah cantang tuh soleh. Orang soleh pasti tapi orang pinter minum tolak angin kersili kerokan we di jero nya. Min kali plus sama dengan min. Mata epi sing soleh pasti pinter. Alhimni diilhamkan, rusdi kecerdasan.
Bu, ternyata Bu, herbal termahal di dunia ketika air mata ibu menetes ubun-ubun anaknya. Ketika saya menyuapi mama saya, si mama ngagabruk lalu mensampoi kepala saya dengan air matanya. Sing jadi ulama, sing jadi cowok endorse cenah. Saya mah tikupluk nepi ka sapatu merek jajakalo heron kasiro. Pamere KB kecuali kolornya tara kapoto kolor mah. Tah ieu baju keren ya. Turun balik cari masjid, endorse ya. The real man go to masjid, lelaki sejati yang pergi ke masjid ya. Matak cari jodoh teteh, cari cowok yang suka ke masjid. Kalau Allahnya nggak ditinggalkan, kita pun nggak akan ditinggalkan. Tapi walaupun ganteng, fashionable, modis, artis, tara sholat mah tong dipilih jadi salaki, Allah aja tinggalin apalagi kita ya. Terus cari cowok calon suami kita teh yang kajiannya tidak bersandar ke tembok atau ke tiang masjid. Nah Ustadz, tapi psikologis banget. Berarti cowok itu cowok tulang lunak yang tidak mampu menopang tulang punggungnya sendiri, apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Tong nyarande nya tunuh nyarande mah kayak ngajina ngajihar ya. Tah si mamah teh ngadongeng deui pi. Terus epi geus sabaraha ayat enak lumayan mah, one day one ayat mun 30 hari belajar 30 ayat. Jadi kalau sehari seayat 30 hari belajar 30 ayat dengan artinya. Makanya beli Ibnu Katsir ke tafsir, saya teh dikutuk jadi ustad, ku dipoyokan ngapoe. Ka mana ustad? Salat wae teh sieun dekok taram cenah. Slowly but sure we. Dicie-cie, dicaci, dimaki, didengki, tapi biarkan saja. Ismail pun harus terbaring untuk disembelih. Ayub diuji dengan buduk seumur-umur tanpa BPJS dan jam sostek. Yusuf manusia terganteng di dunia dikunclungkeun ka sumur. Itu hijrah. Saya mau belajar ngaji disebut ustad, disebut haji, tapi jadi doa. Dicaci, dimaki, dengki, dicie-cie, biarkan aja. Semua akan cie-cie pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Berarti kalau belum indah belum waktunya. Pas saya muncul di net TV, edan si eta jadi ustad, siga nu ngadegungun saya panggil di kafe, itu kan ditolong oleh Allah. Aya nu ngaliwat ibu-ibu, ustad aku duluan cenah. Ibu pulang ya, kemalaman ustad sebentar, saya mau bukti. Tadi ada teman saya ngadegungkeun, saya bilang udah ceramah, dia nggak percaya. Ibu tadi ikut kajian, siapa yang ceramahnya? Ustad Epi. Percaya bro? Wah dibayar gelis kieu mah teu percaya. Tapi katulungan teh ku ibu-ibu nu geus senja teh usiana teh, ustad ti payun. Mak ka dieu ka mana? Uih ustad wengi teuing naha mapah teu gaduh ongkos muhun ka dieu. Naon ustad? Nya mapah we ame jagjag sugan terek mere ongkos. Engke ongkos mah ka dieu. Ai mah tadi ikut kajian, ikut sa ustadna, ai ustad geus poho ka diri sorangan cenah. Geus amnesia kan ustad nu ngacapruk teh cenah. Kakara takun ini mah percayain. Apa komennya? Goblok, mana jadi ustad? Jadi ustad teh goblok ya. Keun we antep, semua akan cie-cie pada waktunya. Tapi kunciannya ingin jadi generasi Qurani itu hiji amalkan Quran. Saya nemui ayat Al-Ahqaf 15, Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya, garis bawahi. Jangan sia-siakan orang tua, karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Mudah menghafal, mudah belajar, mudah memahami. Kalau mama udah ridho, Allah mudahkan kita. Karena ibu adalah utusan Allah di dunia ini untuk setiap kita. Jadi tip and triknya sederhana sajalah. Sing soleh kakolot, lalu minta doa mah. Doakan ya Evi apal Quran, Evi mudah memahami Quran, sok mamah marido. Sampai saya negosiasi mah kalau boleh wafat duluan, Evi aja dulu yang wafat. Nah ngomongnya gitu, karena Epi butuh ridho mama. Walaupun Epi wafat, kalau mama sudah ridho, malaikat mana yang akan mengajab Epi? Si mama cerik tong gitu, umur mah tenyaho. Maka hati-hati, jangan merasa masih muda, ganteng, cantik, luar biasa, tiap minggu ikut jumbah, harapan borma. Hati-hati, syarat mati tidak harus tua dan sakit. Orok maut, bayi mati, Olga Saputra wafat, preman pensiun, Didi Petet dipensiunkan, Uje wafat. Uje wafatnya pulang ngaji loh, naik motor gede. Maka saya trauma mau ngaji make motor teh sieun jiga Uje balikna nya. Hati-hati fatajawwadu fa inna khairul jadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan.
Apa petunjuk bagi orang yang bertakwa? Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab itu, kenapa itu tidak ini? Karena zatnya dekat, sifatnya jauh. Dibaca henteu, dibaca teu dipahami, dipahami teu diamalkeun teu ikhlas, bahaya. Maka zalika itu, kalau hadza dekat, dzalikal kitabul la raiba, tidak ada keraguan, fihi padanya hudalil muttaqin. Saya dapat ilmu banyak dari Al-Quran, maka jadilah generasi Qurani. Ini cerita penutup nih. Saya diundang ke ITB diskusi ringan dengan mahasiswa ITB. Ya, ada semacam di Salman teh gitu. Mempersoalkan kenapa soang sorana betarik. Kenapa soang sorana betarik? Orang yang berteori karena pita suaranya panjang, lehernya panjang, jadi getaran suaranya pun panjang. Saya jawab pakai Al-Quran, bukan karena itu. Kalau patokannya panjang, orai oge beheung sawak-awak, bangkong eueuh beheungan, sarana kumaha? Menurut pendapat Ustadz, kenapa angsa suaranya keras? Masya Allahu kana lam yasa lam yakun, ti Allah na we kitu. Da ukuran tarik sora mah lain beheung panjang, bangkongnya eueuh beheungan, gorogododododododod. Orai beheung sawak-awak kumaha sorana? Tong dipraktekeun can pernah jadi orai mah. Jadi Quran menjawab semuanya. Maka penting kita membingkai diri untuk menjadi keluarga Qurani. Pernah dulu read Hawar Quran di sini sama Pak Aher dulu waktu Arafah, saya masih ingat. Jadi keluarga Allah itu dua, satu pemakmur masjid, dua penghafal Quran, penjaga Quran. Al-Hafidh itu bukan hanya menghafal, menjaga hukum-hukum Allah. Surat Qaf ayat 31, surga didekatkan kepada mereka. Saya tertarik waktu ke Palestina, budak leutik teh mun aya kapal keluar teh keur maca Quran, disimpan kapal Quran teh. Kapal, bom aku rindu ayahku yang sudah lebih dulu menghadapi Robku, aku rindu Robku, bom aku. Hebat, Qurannya disimpan. Ada nenek 70 tahun hafid Quran. Ai budak diurang pas kapal keluar juga budak Palestina dibebetkeun cocok anak keluar, kapal minta duit. Karena duit wae diurang. Nya riweuh. Maka ujian ge sakieu we. Palestina tuh matinya tersenyum karena gaul dengan Al-Qur'an setiap harinya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sengaja ceramahnya nggak dipanjang-panjang, itu trik Ustadz Epi biar diundang lagi. Kacis itu meuli kopea sakitu WA, tapi ada termen kedua nanti Pak MC yang memimpin, ada interaktif, ada pernyataan, ada pertanyaan, ada pengamalan, ada pengalaman. Mungkin mau berbagi dan saling melengkapi. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Wow, luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Nulu mana rada susah Kang Evi. Nulu mana rada susah gitu. Sengaja dibikin. Jadi punten, kalau kajian sama Ustadz Epi lieur, jangan salahkan keadaan. Memang Ustadz Epi na lieur ti heula. Artinya mari kita belajar lieur ame ningali nu lieur teu lieur teuing. Karena awal tukang korsel ongkek karena biasa lieur gitu. Saya tidak ada maksud ngali lieur, tapi mari kita belajar lieur ame ningali nu lieur teu. Luar biasa. Ya. Baik. Kita akan berikan kesempatan buat adik-adik yang mau bertanya dan insya Allah akan dapat door prize. Siapa yang bertanya? 1, 2, 3. Oke, kamu silakan maju ke depan. Langsung 1, 2, 3 di perempuan. Ujung sana. Oke, ujung sana langsung ke depan. Langsung ke depan. Jadi pertanyaannya langsung. Oke, sudah 2. Oke. Iya, adik yang pakai jilbab coklat. Iya, 1 sudah. Langsung ya. Ayo, langsung adik. Langsung di sini aja. Boleh. Pertanyaannya apa? Kemudian nanti akan dijawab langsung. Badi 2 langsung. Satu-satu aja. Mangga. Satu-satu. Silakan, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurmawana dari Sekolah SMK Negeri 4 Bandung. Nah, saya tuh ingin bertanya Pak kepada Pak Ustadz Evi Effendi berkenaan dengan materi tadi. Yang itu kan bahwa yang menyatakan, Bapak menyatakan orang yang soleh itu akan pintar kan ya Pak. Berarti orang pintar itu kan bisa membawa kemajuan bangsa itu sendiri ya.
Nah, yang menjadi pertanyaan itu, kalau misalnya kita lihat di Arab sana, di bangsa Arab itu kan banyak orang tuh yang membaca Quran, Pak. Banyak yang belajar Quran, banyak yang mentafsirkan Al-Quran. Tetapi mengapa apabila dibandingkan dengan negara-negara di luar yang itu memang mayoritas itu bukan Muslim, Pak. Tapi itu kenyataannya malah mundur, malah maju gitu, Pak. Berbeda dengan orang-orang yang mayoritas Muslim. Nah, itu kenapa ya, Pak? Kenyataannya kan harusnya kalau misalnya orang yang belajar Quran itu kan bisa melebihi Amerika, melebihi Rusia gitu. Nah, itu kenapa, Pak? Saya ingin bertanya tentang itu. Sudah ya, pertanyaannya satu saja. Okay. Baik, langsung Kang Epi, mangga. Saya tidak akan jawab dengan statement saya. Jadi fa in tanajjatum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau ada masalah-masalah termasuk masalah ekstrim seperti ini, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Saya akan menjawab dengan hadis Nabi. Syayati 'alan nas jamanun. Hati-hati terhadap satu masa yang menimpamu. Katsirun qura'uhu, banyak pembaca Al-Qur'an tapi qalilum fuqaha'uhu, sedikit yang memahami. Jadi does not every minute practical life give to the life of your theory. Kalau dibaca ayatnya saja tambah dengan artinya, setiap detik, setiap menit teori saja. Yahudi ngaji Quran tapi dengan artinya, maka al-hadid bil hadid, membantai orang Islam itu dengan mempelintir makna-makna dari Al-Quran yang tidak kita pernah baca dengan artinya. Wajar kemajuannya akan berbeda. Saya Muhammad Abduh menyatakan, orang mereka kalau baca Quran, mereka murtad dari agamanya. Mereka kalau baca kitab sucinya, mereka murtad dari agamanya. Kita kalau baca Quran, kita jadi monoton dengan bacaan Quran kita karena tidak dibaca dengan artinya. Nah, ini tugas kita. Maka kata Nabi, umatku sudah menghijrahi Quran dengan ada tidak dibaca, dibaca tidak difahami, dipahami tidak diamalkan. Itu yang terjadi. Maka kenapa negara-negara Muslim nyaris seperti tidak ada kemajuan? Tapi pernah datang kepada Nabi seorang istri yang curhat. Ya Rasulullah, saya punya suami luar biasa sekali, malasnya gaweana teh maca Quran weh. Tapi kalau Rasulullah dijawabnya gini, bersyukur kamu punya suami ahli membaca Quran karena dia keluarga Allah. Jadi bukan ukuran materi keberhasilan mah. Karena surga bagi kita itu di akhirat, ada hadis ad-dunya usijnul mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Maka di Palestina kerjaannya ngaji Quran aja. Siapa yang memberikan rezeki? Jadi patokan kemajuan bukan di materi, tapi di dekat dia dengan Allah, dengan apa yang dia baca. Sami'na wa ata'na gufrona karabbana walikal masir, bukan sami'na wa asaina, kami dengar kami asoi maksiat, bukan ya. Jadi itu masalahnya tidak dibaca dengan artinya, sehingga aplikasinya juga berat ya, bukan formalitas lidah saja. Ulah biwi rame hate jempe otak pre kana gawe talalangke sagedeng dia jadi bangke, barang gawe capek gawe teu kapake diteke karena maca unggul ya. Luar biasa. Gimana, sudah cukup? Baik, terima kasih. Dan inilah door prize yang diberikan langsung sebagai penanya yang pertama. Dan berikutnya tadi ada kita yang jilbab coklat, mangga Kapayun. Ayo, berani berbuat, berani bertanggung jawab ya. Tadi ngacung kan? Oke. Sini adek, langsung dek. Langsung sebutkan namanya, kemudian dari sekolah mana. Mangga Pak Epi. Namanya Silma dari SMP 5 Bandung. Di sini aku mau nanya gimana tips atau cara menghafal Al-Quran. Tips paling simpelnya aja gimana buat menghafal. Makasih. Allahumma yasir wala tu'asir, permudah jangan dipersulit. Walaqad yasarna al-Qur'an lidzikri fahal mimudzakirin. Quran itu sudah dimudahkan sehingga Umar masuk Islam karena kemudahannya. Nah, ini pertanyaannya sederhana. Ustaz, gimana tips and trik biar ngapalkeun Quran itu cepat hafal? Orang hafal belum tentu paham, orang paham pasti hafal. Contoh, kita diajarkan dari kecil kalau mau bobo pipis dulu ya. Nepi ka ayeuna beser we nya. Kalau saya ke anak, kalau mau bobo wudhu dulu, sebelum wudhu pipis dulu mangga. Jadi terbentuk alarm biologis. Contoh lain yang paling logik, pernah nggak makan di tempat gelap, lampu aliran ngasupkeun tuangeun kanu panon cedak, atau keur lagi buang air ombeh kanu beungeut karena gelap? Bentuk alarm biologis. Jadi teteh harus rajin mendengarkan, bari ngepel teh MP3 Quran,
reviviti aja terus, nanti terbentuk alarm biologis sehingga bisa melanjutkan. Saya suka ngetes kepada para hafid ya, santri saya, sok nges hafid anu juz 30 juz aya anak yatim keren, tapi di tesku saya mah teu bisa ngelanjutin. Sok bener sudah apa, sok tes aja Pak Epi dengan nomor ayat dan lain sebagainya, pangnuluykeun ayat minal jinnati wan nas, ngahulang tuluykeun ka mana tad yang balik deui atuh ka Al-Fatihah, ngedul-ngedul teuing, murojaah artinya tidak berhenti sampai di sana ya. Di tip and triknya mah ngadoa ya, hanya doa yang merubah takdir. Allahumma yassir wa la tu'assir, permudah hafalanku ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma faqihni fid din. Banyak minta aja negosiasi saya sama Allah supaya kita dimudahkan. Alhimni rusdi, diilhamkan kepada kita kecerdasan. Jaga wudu teh, jaga wudu maca Qur'annya yang hadap kiblat, Qur'annya nggak boleh dibawa, etika kepada Qur'annya ditingkatkan. Jadi Qur'an pun memberikan feedback positif kepada kita, karena ketika kita membaca Qur'an Allah sedang bicara kepada kita, jadi dihormati Qur'annya. Satu lagi ya tip and triknya, saya suka film samurai Jepang, jadi mengus nyabut samurai teh ngabuskeun aja teu ningali, karena tidurnya pun dengan samurai artinya ada persenyawaan. Sok Qur'an bawa tidur, yang nggak boleh itu dibawa ke WC, bawa makan di meja makan. Jadi Qur'annya diakrabi, dia pun akan mengakrabi kita gitu. Almar'u ma'aman ahabba. Nanti kita bersahabat dengan Al-Qur'an. Itu saja. Ya. Iya. Baik, diserahkan door prize-nya. Dan ada satu pertanyaan yang nanti langsung akan disampaikan oleh Ustadz Evi. Silakan Ustadz Devi, dan hadiahnya luar biasa. Hadiahnya adalah handphone. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Devi, hadiahnya adalah handphone. Silahkan disimak baik-baik. Saya akan lihat siapa yang menjawab dan nunjuk paling duluan. Silakan Ustadz Devi, pertanyaannya. Ini pertanyaannya agak ekstrim ya. Bukti kita sedang ada motivasi untuk menjadi generasi Qur'ani. Berapakah jumlah bismillah yang ada di Al-Quran? Oke, kamu yang pakai kopiah, silakan. Silakan Ustaz Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Diki Rizky dari SMP Negeri 30 Bandung. Jumlah bismillah yang ada di Al-Quran yaitu ada 114, dan satu bismillah itu terdapat dalam surat An-Nahl kalau nggak salah. Nabi Sulaiman mengirimkan suratnya dengan mengawali bismillah ke Ratu Bilqis. Juara, tepuk tangan. Jangan terjebak, walaupun ada surat Al-Baro'ah atau Taubah nggak pakai bismillah, tapi yang saya tanya bukan suratnya, saya tanya ada berapa jumlah. Dia yang jawab dengan valid sekali. Satu lagi, karena handphone ini. Iya. Oke. Ya, berapakah jumlah ayat yang ada di Al-Quran? Jumlah ayatnya ya. Kalau bisa menjawabnya cuma satu, handphone-nya dipotongkan. Tadi jawaban tadi sudah betul. Sudah betul, valid. Oke, baik. Jumlah ayatnya ya. Kalau jumlah ayat kalau dibulatkan itu menjadi 6.666, tapi kalau misalnya nggak dibulatkan itu sekitar 6.500-an. Kalau dibulatkan itu mitos ya, misteri nu atos-atos. Kalau saya lihat dan menghitung sendiri, ini saking kita harus mencintai Quran, harus validitas, dihitung pakai kalkulator. Jadi jumlahnya teh 6.000 berapa? 6.236 ayat. Kalau saya kitabnya di Al-Mufradat, kitab Al-Dani itu 6.000 memang dibulatkan, tapi bolehlah, memang tidak jauh dari itu ya. Terus Kang. Oke. Sini deh, masuk ke depan. Iya, hadiahnya mau langsung diberikan oleh Ustadz Devi. Mangga Pak Ustadz Devi. Silahkan. Jantan ulama. Boleh tepuk tangan dong untuk adik kita. Luar biasa. Sudah menjawab pertanyaan yang luar biasa, dan pertanyaannya memang susah ya. Siap. Terima kasih Ustadz Devi. Terima kasih Rizky ya. Oke, Pak Ustadz, karena saking banyaknya antusias dari para peserta yang ikut pengajian hari ini, satu lagi Pak Ustadz katanya. Oh, pertanyaan berikan dari pertanyaan saya. dari Pak Ustadz. Silakan. Oke. Kita kenal Nabi Sulaiman.
Pertanyaannya sederhana karena ada ibu-ibu di sini. Saya harap ibu-ibu yang bisa menjawabnya. Siapakah istri dari Nabi Sulaiman? Oke. Oke. Di ujung sana tahu istri Nabi Sulaiman? Oke, langsung yang pakai baju warna kuning. Masuk, masuk. Oke. Cepat. Oke. Ini sejarah Quran ya? Iya. Sejarah Quran kita akan dengar. Dan apakah jawabannya betul? Jadi tadi saya tunjuk bagi mereka yang memang paling cepat ngacungkan tangan, ya. Oke. Sebutkan namanya, kemudian nama saya Nisa Nur Hasana dari MA Insan Mandiri. Wow. Ratu Balkis. Ratu Balkis. Sebetulnya bukan itu yang saya maksud. Saya pengen jawabannya umum. Siapakah istri Nabi Sulaiman? Saya pengen jawabannya Nyonya Sulaiman. Tapi benar. Luar biasa Pak Emi. Tapi benar. Silakan. Adik boleh langsung Pak Ustadz diserahkan. Ya teh ya. Bukan jadi luar biasa. Cekap Ibu. Cekap. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah ini hari ini Pak Ustadz sudah memberikan tausiah yang luar biasa dengan gaya yang kocak dan luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik kita akan kangen dan sono ya Kang ya, dan menjadi generasi Qurani. Betul. Baik, dan selanjutnya sekali lagi tepuk tangan dong untuk Pak Ustadz Evi Effendi. Dan sebagai rasa terima kasih dari kami dalam pengajian ini akan diberikan plakat. Silakan. Plakat akan diberikan oleh Bapak Ateng. Mangga, silakan Pak Ateng. Hidup Pak Ateng. Iya, Pak Ateng salah satu pendiri masjid ya, pendiri masjid di SMP Negeri 5 Bandung. Mangga. Boleh dipoto dulu, diabadikan. Masih ada. Oke. Saya deh moto. Terima kasih Pak Ustadz, hatur nuhun pisan. Izinkan saya Oke, silakan Pak Ustadz, maka dihaturanan. Izinkan saya menutupnya dengan satu pantun boleh? Kaseke panjang jalan ka pacet, hapunten tadi panjang-panjang sin kaburu macet. Kaci situ meuli kopeah sakitu WA. Aya tomat aya peuteuy tamat euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.